Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita sebagai insan bertakwa, insan beragama, tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi agama lain tentunya dengan nama sanjungan masing-masing yang sama-sama kita hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf, saya mungkin mengambil waktu libur saudara-saudara. Tetapi saya merasa perlu untuk di akhir tahun 2018 ini sedikit berbicara tentang kondisi bangsa kita, terutama kepada saudara-saudara sekalian yang merupakan generasi masa depan. Generasi yang memiliki masa depan. Generasi saya adalah generasi yang seharusnya sudah tidak di panggung lagi. Sebetulnya di banyak negara generasi yang memimpin sudah mulai mereka-mereka di usia 40 tahun. Bahkan ada sekarang Perdana Menteri di Eropa yang usianya 30 tahun. Karena beberapa negara tersebut benar-benar menyiapkan pemimpin-pemimpin mereka, disiapkan dengan teratur, dengan berencana, dengan konsisten, tidak bertahun-tahun, tidak berpuluh tahun, beratus tahun. Jadi mereka punya, bisa dikatakan, gudang cadangan pemimpin dari semua lapisan. Pemimpin intelektual, pemimpin ekonomi, pemimpin militer, pemimpin pemerintahan, pemimpin budaya, pemimpin wartawan, sudah hadir. Tentunya melalui perguruan tinggi, sebelumnya sekolah-sekolah menengah yang bermutu, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka menyiapkan pemimpin-pemimpin mereka dari usia 6 tahun, dari usia 8 tahun. Calon-calon pemimpin mereka itu masuk ke sekolah berasrama pada usia 8 tahun, kadang-kadang 7 tahun. Karena itu saya kira wajar keinginan saya untuk saya undang saudara-saudara, dan saya sangat gembira saya lihat banyak wajah-wajah muda, wajah-wajah penuh harapan terhadap masa depan, ya, tampang-tampang optimis. Karena itu saya terima kasih bagi tokoh-tokoh yang mengajak saudara-saudara untuk ke sini. Format pembicaraan saya hari ini tidak terlalu kaku, ya. Saya supaya lebih longgar, lebih rileks, saya akan
coba duduk di meja baru itu. Tapi saya akan kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk supaya situasi rileks. Saya akan menyampaikan pandangan-pandangan saya. Kemudian pada saat itu, sesudah itu saya akan break dan saudara-saudara nanti saya akan ajak berdiskusi, boleh dari floor langsung atau kita akan siapkan juga panelis di sini, beberapa wakil dari saudara-saudara panelis. Ya, kita bisa kita diskusi dari hati ke hati, karena saya kira ini sangat penting dalam perjalanan kebangsaan kita, bangsa dan negara kita. Saya kira demikian format kita. Kalau begitu saya akan coba kursi dan meja yang baru disiapkan. Saya sendiri belum pernah coba, karena saya sedang keliling, tahu-tahu staf mengatakan disiapkan, dan yang siapkan orang-orang kita sendiri. Mejanya, kalau kursinya saya nggak tahu dari mana diambil. Hah? Oh, dipindahin ke sini. Oke. Yang bikin meja siapa? Pak Sadut. Mana Sadutnya? Ada. Ada Pak Sadut. Ini Pak Sadut, ini orang kunci di Hambalang ini. Kadang-kadang pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang tidak kita hormati, tidak kita ingat, padahal tanpa mereka kita juga nggak bisa bekerja. Rumahmu di mana, Pak Sadut? Rumahmu di mana? Di Cirebon. Di Cirebon? Kok orang Cirebon? Nyasar ke sini? Oh. Keluargamu di mana sana? Di Bojongkoneng. Di Bojongkoneng. Oh, jadi udah jadi orang Bojongkoneng. Siap. Ini kau yang bikin kemana nih? Siap. Hah? Siap. Coba aku cek ya. Siap. Dua hari, Pak. Kalau dapat bonus akhir tahun saya kira pantas ya. Lebih enak begini kan? Bagaimana? Lebih enak begini kan? Hah? Hah? Jadi terus terang aja, saya dapat ilham ini waktu kemarin saya di Solo. Saya diundang oleh Ustadz Ahmad Sukino di majelis dia, majelis tafsir Al-Quran. Saya diminta hadir pengajian ya, saya hadir aja. Tahu-tahu dia minta saya memberi sedikit tausiah. Dan dia ajak saya duduk di meja dia dan kursi dia. Waduh, kalau dia memang lebih gagah ya mejanya itu. Saya berpikir, waduh ini menarik juga. Jadi setiap acara ternyata ada pelajaran yang bisa kita tarik. Saya pikir, wah, kalau beliau saja tiap minggu kasih tausiah, ya, berarti kita-kita yang mungkin bukan di bidang agama, tapi kita di bidang kebangsaan, kita juga nggak boleh malas. Kita juga harus bicara. Kita harus tukar
menukar pandangan kita. Kita harus menyampaikan pandangan-pandangan kita. Dan kita harus yakinkan. Akhirnya saya dapat ilham, saya katakan kepada staf saya, coba kita bisa nggak di amfiteater, aku juga duduk di meja. Gitu. Mejanya ya bikin yang gagah lah, ya kan? Bisa nggak akhir tahun 29 atau 30? Bayangkan, saya bicaranya tanggal 2 berapa ya waktu itu di Solo, 23, ya kan? 23 di Solo. 23 di Solo, 29 saya ingin bicara di forum untuk menyampaikan pandangan akhir tahun. Dan dalam 6 hari mereka bisa lakukan persiapan semua ini. Jadi terima kasih saudara-saudara sekalian yang bekerja keras, dan terima kasih saudara-saudara semua yang berkenan hadir di sini. Saudara-saudara sekalian, saya di sini saya lihat bahwa hadir di kita beberapa anak-anak relawan, ya, relawan Pepes, Pepes ini di seluruh kota-kota ada ya, nampaknya. Rajin sekali, militan sekali, riuh, gemuruh sekali, ya, rame. Kemudian relawan Gerakan Milenial Indonesia, paling banyak rupanya ini, ya. Relawan Tangerang Rata. Rata apa itu Rata? Hah? Oh, Tangerang Raya. Oh. Kemudian hadir juga di sini tim juru bicara Prabowo Sandi. Terima kasih juga tim juru debat Prabowo Sandi. Paling belakang atas ya, saya lihat itu hadir tokoh-tokoh yang juga akan membantu kita. Saudara-saudara sekalian, kita mulai ya. Saya ingin sampaikan sekali lagi inti daripada masalah bangsa justru di posisi kita berada di akhir tahun 2018 menghadapi tahun 2019 yang bisa dikatakan adalah tahun keputusan, the year of decision. Kita mau ke arah mana? Kalau kita bicara bangsa, di mana kita semua adalah warga bangsa itu, kita harus faham bangsa kita itu. Kita harus faham, kita harus mengerti. Kita harus mengerti apa konsep bangsa itu, dari mana bangsa itu datang, dari mana bangsa kita datang, dan konsep bangsa itu bagaimana, dan bagaimana keadaan bangsa kita sekarang yang kita alami. Harus kita ketahui. Ini yang selalu saya berusaha meyakinkan semua lingkungan saya dan elit Indonesia. Kalau kita sayang dengan badan kita harus merawat badan kita dengan baik. Kita menerima badan kita, karunia Tuhan melalui orang tua kita. Kita dilahirkan
Kita harus mengerti badan kita. Semakin kita dewasa, semakin kita cerdas, semakin kita punya akal, semakin kita punya kemampuan. Kita harus mengerti badan kita. Kalau sakit kepala apa artinya? Kalau sakit perut apa artinya? Ya kan? Sakit perut, kita beli obat sakit kepala, nggak nyambung. Apalagi kita tidak merawat badan kita. Dunia modern ini kita diberi segala perkembangan teknologi yang sebenarnya badan kita ini tidak cocok untuk teknologi tersebut. Badan kita perlu 7 sampai 8 jam tidur tiap hari. Tapi teknologi modern memungkinkan kita beraktivitas 24 jam. Nonton televisi, internet, YouTube, bisa 24 jam. Jadi saudara-saudara, menghadapi bangsa ini, saya sering ingin menggunakan analogi badan manusia. Negara kebangsaan sering disebut oleh ahli-ahli dunia the body politic. Jadi negara itu badan politik, the body politic. Sama dengan badan manusia, kalau kita rawat body politik kita rawat bangsa kita, insya Allah bangsa kita akan hidup kuat dan hidup baik dan hidup lama. Tapi kalau kita tidak menjaga, bahkan kita merusak badan kita sendiri. Kita tahu bahwa memasukin kimia-kimia berbahaya ke badan kita sangat berbahaya. Kita tahu umpamanya dalam rokok, dalam cerutu banyak kimia yang berbahaya. Itu mengganggu. Makanya banyak orang merokok oleh dokter dibilang mengganggu kesehatanmu. Kita tidak tidur cukup mengganggu kesehatanmu. Kita tidak minum air cukup mengganggu kesehatanmu. Manusia harus minum air minimal 2 sampai 3 liter sehari. Berarti air menjadi masalah penting bagi manusia. Air penting bagi peradaban. Jadi kalau kita bicara bangsa, negara, kita juga nanti ujungnya kita harus mengerti peranan air. Saudara-saudara, ada sebuah rangkaian kata-kata yang memberi gambaran. Pertama, no water, no tree. No tree, no forest. No forest, no plant, no plant, no food. No food, no life. Berarti no water, no life. Demikian pentingnya masalah air yang akan saya bahas. Saudara-saudara, sama dengan badan, negara harus kita check up. Dan kita perlu melihat indikator-indikator bangsa kita sampai sekarang kondisi bangsa kita bagaimana. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa contoh yang saya anggap agak aneh dan agak menggelikan, bikin geli. Banyak pemimpin kita yang tidak suka dengan fakta. Saya ibaratkan seorang yang pergi ke laboratorium, check up darah dia, besoknya dikasih hasil darah, dia marah-marah sama laboratorium itu. Kenapa kau taruh kolesterol saya 300? Turunkan, taruh 180. Ya tukang labnya kan akan merasa aneh. Ya terserah Pak, kalau Bapak mau ya saya. Kenapa kau taruh saya tekanan darah saya tinggi? Saya tidak tinggi, saya rendah Pak.
Bapak tinggi Pak. Dia mau argumen sama dokter gitu loh. Jadi kalau kau argumen sama dokter, ya kau nggak usah ke dokter. Dia periksa tekanan darah 180. Ngarang dok 120. Yang pinter yang mana? Iya kan? Jadi sama dengan negara. Ada kalau kita check up negara kita, begitu kita lihat hasil-hasilnya marah. Enggak benar itu. Ekonomi kita bagus. Ya kan? Prabowo jangan menyesatkan. Pakai data salah. Loh, masa saya mau menyesatkan? Ya kan? Saya mau ingatkan. Jadi saudara, mari kita mulai dengan indikator-indikator. Ya. Tapi sebelum indikator-indikator, saya mau bicara dulu tentang bernegara. Baru nanti kita cek negara kita. Jadi kalau kita lihat bernegara, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan sebagai landasan bernegara. Bernegara itu ada berapa hal? Di mana ini? Saya punya catatannya. Oh, iya. Bernegara itu, yang berhasil negara itu harus menjamin 4 hal pokok. Menjamin keamanan. Negara yang tidak bisa menjamin keamanan rakyatnya, negara itu dikatakan gagal. Ya. Jadi ini syarat, karena ini juga tujuan nasional kita. Dalam Undang-Undang Dasar, dalam pembukaannya, tujuan nasional kita pertama adalah melindungi segenap tumpah darah. Melindungi dulu. Jadi negara kita harus menjamin aman rakyatnya. Baru sesudah itu harus menjamin pangan. Negara yang tidak bisa menjamin pangan untuk rakyatnya, negara itu tidak bisa dikatakan berhasil dan kuat. Kemudian negara itu harus menjamin energi, bahan bakar. Kemudian menjamin air, tadi saya sebut. Dan jangan kita anggap enteng masalah air ini. Di ibu kota kita sendiri, di Tanjung Priok, yang tidak lebih 1 jam dari istana presiden, 1,5 jam dari MPR dan DPR, rakyat kita tidak dapat air bersih. Bahkan orang yang kurang berada harus membeli air bersih di ibu kota negara yang sudah 73 tahun merdeka. Kemudian saya baru dari Jawa Tengah beberapa hari yang lalu. Di situ anggota saya mengatakan, Pak, kami di Sragen ini rakyat butuhnya adalah air. Mereka tidak minta kaos, tidak minta apa, mereka butuh air di Sragen. Belum lagi di NTB, belum lagi di mana-mana. Saudara-saudara, sebentar lagi Indonesia kalau tidak hati-hati, kita akan menghadapi krisis air. Untuk itu kita harus antisipasi. PBB juga mengatakan tahun 2025 pantai utara, tahun 2025 air di pantai utara Jakarta akan masuk sampai ke Bundaran HI. Berapa puluh ribu orang nanti kehilangan rumah. Sudahkah kita antisipasi? 2025 tidak jauh dari sekarang. Kemudian juga ada pengumuman dari BPPT sendiri. Tahun 2025 Indonesia akan import 100% bahan bakar minyak, BBM 100%. Kita habis 100%. 2 juta barrel sehari kita impor.
Kalau tidak kita lakukan persiapan dari sekarang, tahun 2025 kita krisis air, permukaan laut naik, kita krisis bahan bakar. Saudara-saudara, ini masalah kalau kita bicara ya, kondisi negara kita tahun 2018 ini. Sesudah kita bisa menjamin keempat hal tersebut, ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan sebagai negara untuk rakyatnya. Kita harus menjamin adanya kekuatan politik dan keadilan politik. Kalau ada kekuatan politik dan keadilan politik, baru negara kita bisa kuat. Kemudian harus ada kekuatan dan keadilan ekonomi. Dan selanjutnya kekuatan dan keadilan hukum. Baru negara itu kuat. Sekarang kita periksa diri kita. Apakah kita punya kekuatan ekonomi? Kita sudah tahu negara kita berada di kawasan yang syarat dengan bencana alam. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, itu risiko kita sebagai bangsa kepulauan yang berada di Ring of Fire di Pasifik Selatan ini. Karena kita tahu itu, kita harus siap. Bagaimana siap? Dengan teknologi, dengan cadangan kekuatan ekonomi kita, gudang-gudang makanan, kemudian gudang-gudang tenda, gudang-gudang pakaian selimut, obat-obatan, tim-tim yang bisa segera reaksi dan mengatasi bencana alam itu harus ada, sudah siap di bawah kendali suatu organisasi. Di banyak negara, menteri yang menangani bencana alam itu salah satu menteri terpenting. Di Rusia, menteri bencana alam atau menteri yang menghadapi bencana alam, kementeriannya itu adalah Jenderal Bintang 4 yang setelah dia pimpin kurang lebih 15 tahun, sekarang dia jadi Menteri Pertahanan Rusia. Demikian pentingnya Rusia memandang masalah bencana alam. Jadi saudara-saudara, ini keterkaitan. Kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi, kita tidak bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Berarti negara tidak berhasil. Keadilan hukum demikian juga. Ya. Kita bisa bahas nanti. Apakah orang yang miskin, orang yang tidak punya uang, tidak punya koneksi, tidak punya kekuatan, bisa mendapat keadilan di Republik ini. Kita fahamlah apa yang terjadi. Kemudian ada persyaratan juga pendukung, yaitu negara harus bisa memberi pendidikan yang baik. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain. Saudara-saudara, Republik Rakyat Tiongkok, kita harus akui mereka melakukan sesuatu keberhasilan yang luar biasa. Dalam 40 tahun mereka telah hampir menghilangkan kemiskinan dari rakyat yang 1,4 miliar itu. Dalam 40 tahun mereka bisa katakan yang tadinya 90% miskin, sekarang tinggal 1% yang miskin. Fenomena. 40 tahun dia sudah mengejar Amerika Serikat. Baru tahun ini ekonomi dia menyalip Amerika Serikat. Nanti saya akan kasih angka-angka juga kalau ada waktu. Jadi saudara-saudara, pendidikan, kesehatan yang berkualitas. Kemudian kita juga harus menghadapi ledakan penduduk. Jumlah penduduk kita meledak. Tiap tahun tambahan 3,5 juta mulut baru. Artinya masalahnya menjadi 3,5 juta mulut baru, orang baru, butuh rumah baru, pekerjaan baru, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dengan ini jadi masalah pertama yang saya minta kalian mengerti adalah bahwa
kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadilah net outflow of national wealth. Kekayaan kita mengalir keluar. Masalah kedua yang utama, ini kan indikator kalau kita periksa darah kita. Masalah kedua, saudara-saudara sekalian, adalah ketimpangan. Ketimpangan di Indonesia ini luar biasa. Ketimpangan di Indonesia dicerminkan dari 1% memiliki 46,6% kekayaan, hampir setengah. 1% menguasai setengah kekayaan kita. Jadi, kalau kita bagi, katakanlah Indonesia ini diibaratkan 100 orang, satu orang yang memiliki setengah kekayaan kita. Sisanya, ya 10 orang terkaya menguasai 75% kekayaan. Sisanya 80 orang ya menikmati hanya kurang lebih 13%. 13% dikuasai oleh 80 orang. Kita juga lihat sekarang suatu fenomena yang luar biasa. Ada 4 orang di Indonesia yang kekayaannya lebih dari 100 juta orang. 4 orang lebih kaya dari 100 juta orang di Indonesia. Nah, kalau kita sekarang bicara penghasilan rata-rata per kapita, saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang penghasilan per kapita, dikatakan bahwa kita sekarang ini kurang lebih menikmati penghasilan adalah kurang lebih, ini catatannya bagaimana? $3.800. Tetapi 1% menguasai 46% dari ekonomi. Jadi kalau 1% ini dikeluarkan, berarti dari $3.900 itu kita juga harus keluarkan setengahnya. Berarti kurang lebih $1.900. Ya. Nah, kalau kita lihat ini di rupiah, nah sekarang dikatakan bahwa rata-rata penghasilan rakyat kita adalah harusnya 28 juta rupiah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa kita harus kurangi yang 1% itu, mana angka PDB per kapita yang benar? Kalau PDB kita dibagi seluruh populasi 52 juta, yang $4.000 itu. Tapi kalau 1% orang terkaya tidak dihitung, tinggal 28 juta tiap tahun. Tapi jika 10% yang terkaya tidak dihitung, rata-rata kita hanya menerima penghasilan 14 juta. 14 juta rupiah setahun. Ini yang ada beberapa menteri yang marah waktu saya ungkapkan beberapa hari yang lalu. Tapi kalau kita kurangi lagi hutang negara, jadi ini penghasilan. Kalau kita kurangi lagi hutang, ya mungkin kita sekarang tinggal 13 juta. Jadi rata-rata rakyat Indonesia satu bulan hanya menghasilkan 1 juta rupiah. Rata-rata. Kalau memang demikian, ya katakanlah 28 juta. 28 juta rupiah adalah $1.800. Kalau kita lihat, kita bersama negara mana di kelas itu, kita akan kaget. Kita akan bersama negara seperti Moldova, Sao Tome dan Principe,
Oke, India karena dia jumlah penduduknya sangat besar, 1,3 miliar. Pantai Gading, Cote d'Ivoire. Kita di kelas itu, saudara-saudara sekalian. Kemudian saya sekarang bahas masalah selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 5%. Tapi badan-badan internasional mengatakan pertumbuhan harus dikurangi dengan inflasi. Kalau inflasi kita 3,6%, harus dikurangi juga dengan pertumbuhan penduduk. Jadi saudara-saudara, real pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut saya, ini pandangan saya, kalau pakai logika ini 5% dikurangi 3,6% dikurangi 1,2%, pertumbuhan kita sekarang real 0,2%. Berarti kita jalan di tempat. Berarti tidak ada pertumbuhan. Saudara-saudara sekalian, ini menurut saya adalah sumber masalah bagi bangsa Indonesia. Karena uangnya keluar tidak tinggal di Indonesia, pertumbuhannya seperti ini, muncullah masalah bagi bangsa. Muncullah masalah-masalah lain, tidak ada cukup uang untuk memberi pelayanan kepada rakyat kita. Rumah sakit kita sudah tidak dibayar berbulan-bulan. BPJS sudah hutang rata-rata 6 bulan. Saya ketemu tokoh-tokoh dokter di beberapa tempat, mereka mengatakan ada yang 3 bulan tidak dibayar gaji, ada yang 6 bulan tidak dibayar gaji. Dokter dan para medis. Kemudian saya dapat laporan di RSCM ada alat pencuci ginjal yang seharusnya alat itu punya saluran-saluran dari plastik, dari karet, dan dari alat-alat tertentu yang hanya boleh dipakai satu orang satu kali. Saya dengar ada yang melaporkan kepada saya di RSCM hari ini dipakai 40 orang. Jadi orang yang sakit ginjal dia harus hidup dari pencucian darah, tapi kalau dia ke RSCM alatnya dipakai 40 orang, dia bisa dapat macam-macam penyakit. Hepatitis A, B, C, dia bisa dapat malaria, dia bisa dapat HIV. Bayangkan, ini menurut saya menunjukkan bahwa negara kita ini gagal melayani rakyatnya. Kemudian saudara-saudara, saya kemarin mengatakan, berapa minggu lalu, saya mengatakan keyakinan saya, pendapat saya, bahwa korupsi adalah penyakit yang sangat menghancurkan ekonomi kita. Korupsi ini mengakibatkan kebocoran yang luar biasa. Saudara-saudara, saya katakan bahwa menurut pendapat saya, korupsi sudah stadium 4. Stadium 4. Saya belum mengatakan 4B. Kalau 4B sudah, biasanya dokter manggil keluarganya tolong dibawa pulang. Karena yang 4B udah nggak bisa dibantu. Menurut saya kita masih ada harapan. Kita mungkin berada di stadium 4A, ya. Kalau kita ambil tindakan-tindakan yang benar, kita masih bisa selamat. Kita masih bisa berdiri sebagai negara. Nah, ini juga marah banyak orang. Nggak benar, korupsi stadium 4. Benar, saudara-saudara, saya tidak mau nyinggung soal perorangan. Ini masalah bangsa. Yang saya bicara adalah penyakit, indikator. Ini masalah kita semua. Ya. Ini juga, jangan juga salahkan kepada satu orang. Benar, saya tidak mau menyalahkan Pak Jokowi sebagai satu orang. Tidak. Ini dan saya bukan sok mau jiwa besar, bukan itu. Saya mau realistis. Ini masalah kita semua, dan
terutama yang saya agak kecewa, maaf ya, terutama elit. Elit itu biasanya elit di Indonesia ini, entah apa ya, mentalnya banyak mental ABS gitu. Asal bapak senang. Ya kan? Saya mau cerita, boleh saya cerita ya? Sebagai gambaran mental ini yang saya alami benar-benar. Jadi saudara-saudara, satu saat saya ini komandan batalion. Waktu saya komandan batalion 328 di Kostrad, Kujang. Gagah waktu itu. Waktu itu masih gagah. Ya, sekarang agak gagah sedikit. Saudara-saudara, saya ini danyon. Saya mau tes perwira saya. Jadi sore-sore saya kumpulkan semua perwira saya di pinggir lapangan. Lapangan upacara kita bagus. Di sekeliling lapangan upacara banyak pohon-pohon besar rindang. Saya mau tes aja. Saya kumpulin perwira-perwira, saya bilang, para perwira, bagaimana pendapat Anda? Kau setuju nggak? Menurut saya ini pohon-pohon mengganggu pandangan saya. Dari kantor saya tidak bisa lihat vista yang luas karena banyak pohon. Sebaiknya kalian setuju nggak kalau kita potong semua pohon? Saya tanya, saya mau tes. Satu-satu ada 20 perwira di situ. Ada 15 dari Akabri, ada 5 dari sekolah calon perwira, dari Bintara. Satu-satu saya tanya, bagaimana, kau setuju nggak kita tebang semua pohon? Setuju Pak? Nomor 2, siapa? Tebang aja Pak. Ya. Ini real story. Satu-satu. Yang Akabri semua, siapa? Tebang. Yang Capa, siapa? Tebang semua Pak. Nggak tahu ada suara dari belakang. Ya jangan Pak. Lihat, ada kopral. Duduk, dia lagi duduk di tanah. Lagi duduk. Dia dengerin, ini perwira-perwira ngomong apa ini, ya kan? Dia nyeletuk. Yang saya kagum ini, kopral ini berani nyeletuk suatu pertemuan perwira-perwira. Jadi dia bilangnya begini, ya jangan Pak, berarti ini orang kayaknya dari Jawa Timur. Saya tanya, kenapa Kopral? Ya jangan Pak, ini kita tanam sudah lama Pak. Saya masih prajurit 15 tahun yang lalu Pak. Dia bilang gitu. Kemudian kita nih Pak, kalau nunggu apel, kita berteduh di bawah pohon ini Pak. Nanti kalau Bapak tebang, kita berteduh di mana? Panas Pak. Habis itu debu Pak, dari mana Pak? Saya lihat ini kopral ini, yang benar dia, ya kan? Saya sebetulnya juga enggak, saya hanya mancing aja. Saya mau tes ini, perwira saya ini benar atau ngolor, ya kan? Begitu si kopral ngomong begitu, saya bilang, hei para perwira, kamu tahu, yang benar, yang punya keberanian, dan yang punya hati nurani, ya si kopral ini, saya bilang. Saya hanya mau tes kalian semua. Waduh, mereka. Jadi ini mentalitas kelompok pemimpin di Indonesia. Karena si perwira-perwira, ini perwira hebat-hebat, orang baik-baik semua. Hanya budayanya waktu itu. Saya nggak tahu sekarang tambah bagus atau tambah tidak bagus. Jadi budayanya adalah takut tidak menyenangkan pimpinan. Karena kalau tidak menyenangkan pimpinan, wah, saya bisa nggak naik pangkat, saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi takut masa depannya. Nah, pemimpin di Indonesia seperti itu. Pemimpin itu kayak setengah dewa di Indonesia, ya kan? Ada lagi
senior saya. Dia bilang, aku ini suka tenis. Waktu saya masih aktif, karena dia pernah jadi panglima ini sebenarnya, saya menang terus tenis saya. Begitu pensiun, kok saya kalah terus. Ya mana berani bawahan ngalahkan komandannya, ya kan? Ini hal-hal semacam ini sudah menggambarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan berita tidak enak, reaksi memimpin banyak marah, ya kan? Dari mana angka itu? Suruh datang ke sini. Bukan, oh ya, mari kita bahas. Mari kita cari solusi. Kan begitu. Jadi saudara-saudara, kita lihat indikator demi indikator demi indikator. Angka kematian bayi kita 143 peringkat dunia dari 259 negara. Stunting, anak-anak kita tidak tumbuh normal karena kurang gizi. Kita 149, kita 100 peringkat dunia. $25. Coba dicek lagi nih. Oh ya, 36% anak-anak kita stunting, lebih dari sepertiga. Jadi kalau 10 anak, kemungkinan 4 anak kita stunting. Jadi kalah, sel otak tidak berkembang, sel otot tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang. Jadi petani nanti juga dia tidak kuat, jadi buruh pelabuhan tidak kuat, apalagi dia nanti lulus SMA dan sebagainya. Ya, ini jadi saudara-saudara, kalau kita lihat indikator-indikator semua itu sangat mengkhawatirkan. Kita diambang krisis pangan, krisis energi dan krisis air. Indonesia akan krisis pangan tahun 2045. Indonesia net importer energi tahun 2027 BPPT. Sempat ada yang katakan 2025, terbukti 2027. Indonesia akan krisis air 2025. Saudara-saudara, ini semua sekarang membawa kita kepada pertanyaan. Indonesia ini negara menuju kuat, menuju berhasil atau menuju tidak berhasil. Ya. Ini yang saya ungkapkan, ini yang saya perjuangkan, ini yang saya sebarkan melalui buku saya dan melalui bicara dengan anak-anak muda, dengan tokoh-tokoh. Marilah kita belajar, marilah kita ganti marilah kita ganti arah. Kalau arah kita salah, kan begitu. Ya. Kalau kita ganti presiden, arahnya masih salah, percuma. Sudah berjalan. Jadi kita harus ganti arah, kita harus ganti budaya korupsi. Hilangkan korupsi, itu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi saudara-saudara, waktu saya bicara Indonesia bisa punah kalau kita teruskan sistem ini, saya diserang, ya kan? Padahal ini indikator-indikator ini. Jadi, apakah tidak pernah ada negara yang punah? Apakah tidak pernah ada peradaban yang punah, yang hilang? Ya kan? Banyak. Negara Uni Soviet aja hilang. Diganti berapa belas republik, iya kan? Yugoslavia hilang, banyak negara hilang karena sistemnya tidak cocok, sistemnya keliru. Ini yang saya katakan. Jadi kalau kita lihat dari berbagai literatur, ada 4 alasan kenapa peradaban dapat runtuh. Yang pertama, tidak memiliki rekam sejarah.
tidak tahu apa tantangan yang harus dihadapi. Jadi negara itu, masyarakat itu, terutama elitnya, pemimpinnya tidak tahu tantangan apa yang harus dihadapi. Kalau saya bicara keamanan, pangan, energi, air, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita lakukan itu? Ya kan? Alasan kedua, belajar dari sejarah, tahu tantangan, tapi memilih untuk mengabaikan. Tahu, tapi memilih untuk mengabaikan. Kenapa? Mungkin tidak mau kerja keras para pemimpinnya, atau pemimpinnya tidak mau berpikir 2-3 generasi ke depan, mikir dirinya sendiri dan anaknya dan keluarganya. Ya kan? Dia mengerti, tapi dia memilih untuk mengabaikan. Nah, ini. Ketiga alasan, dia belajar dari sejarah, tahu tantangan yang harus dihadapi, tapi tantangan yang dihadapi ternyata lebih besar dari yang diperkirakan. Itu ada. Kemudian yang keempat, belajar dari sejarah, tahu tantangan yang dihadapi, tapi tidak punya kemampuan menghadapi tantangan. Jadi saudara-saudara, saya berusaha membangkitkan kesadaran sebanyak mungkin anak-anak muda Indonesia dan semuanya, dari semua lapisan. Marilah kita sadar akan tantangan yang kita hadapi. Ketimpangan sangat berbahaya. Ketimpangan yang sangat ekstrim. Kalau 1% menguasai kekayaan negara setengahnya, dan kalau segelintir orang menikmati kekayaan itu, sisanya untuk sebagian besar, ini akan menimbulkan kecemburuan, kemarahan, dan kekerasan, dan di ujungnya perpecahan. Why Nations Fail, ada bukunya, The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Saudara-saudara sekalian, bayangkan sekarang ini sedang berjalan di Prancis. Saat sekarang ini di Prancis ini ada kerusuhan, sudah berjalan 3-4 minggu, yang bergerak kurang lebih 40-50 ribu orang tiap minggu. Padahal ketimpangan di Prancis, 1% orang terkaya hanya menguasai 20% ekonomi. Di Amerika 1% orang terkaya menguasai 35% ekonomi. Di Indonesia 1% orang terkaya menguasai 46% ekonomi, setengahnya. Saudara-saudara sekalian, ini kalau hanya dibicarakan kekayaan ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita bicara khusus tanah, situasinya lebih parah. 1% menguasai 80% tanah di Indonesia. Jadi apa yang kita perlukan? Menurut saya kita perlu kita harus ganti arah, ganti sistem, dan kita perlu suatu tindakan besar, karena sudah stadium 4, sudah kehilangan kekayaan terlalu banyak. Ibarat darah kita mengalir terlalu banyak, terlalu lama. Kita harus ada tindakan yang saya sebut adalah suatu strategi dorongan besar, the big push strategy. Kita harus berani, ya kan? Apa garis besar kita? Kita harus swasembada energi, swasembada pangan, dan kita punya peluang. Sekarang ini Menteri Kehutanan yang sekarang mengatakan sudah ada 10 juta hektar yang siap segera dikerjakan kalau ada kehendak. Dan kita punya sekarang masih ada selain 10 juta itu 70 juta hektar lagi yang sudah rusak. Sudah rusak. Jadi ini peluang besar
tantangan yang bisa kita rubah jadi peluang. Jadi saudara-saudara, apa strategi dorongan besar yang saya usulkan? Satu, kita tanam 6 juta hektar untuk kita swasembada pangan. Saya ulangi, swasembada energi bahan bakar. Dari apa? Dari aren, dari kasava. Kasava itu adalah singkong, ketela. Kita bisa jadikan itu bahan bakar, etanol. Ya, dari aren, dari ketela, ya, singkong. Tapi juga ingat, kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit yang harganya sedang jatuh. Tinggal kita alihkan, jadikan bahan bakar. Kita sekarang bisa swasembada. Dan kita tidak merusak lingkungan, tidak ada polusi. Ini adalah green energy. Energi dari tanaman yang bisa diperbarui. Singkong 1 tahun sekali panen 10 bulan. Jadi kita tidak akan habis-habis. Kita benar-benar bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kenapa elit kita tidak berpikir ini? Kenapa elit kita selalu maunya import? Saudara-saudara, 10 juta hektar kita butuh investasi 30 miliar dolar. 30 miliar dolar. Uangnya ada enggak? Ternyata uangnya bisa kita adakan. Dari mana? Dari hentikan kebocoran. Yang saya hitung kebocoran kita kurang lebih 100 miliar dolar 1 tahun. 1000 triliun. Jadi kalau kita nanti hentikan kebocoran itu atau mengurangi kebocoran itu, uang ini bisa kita gunakan untuk tadi swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau ini dua kita swasembada, kita kendalikan produksinya, uang yang tadi 30 miliar dolar harus kita beli dari luar negeri untuk bahan bakar tiap tahun. Ini nanti beredar di Indonesia. Sama, pangan kita tidak perlu lagi impor. Kita benar-benar bisa swasembada. Rakyat kita jamin pangan terjangkau oleh semua orang. Ini cita-cita kita dan ini bisa kita lakukan. Ya. Selanjutnya kita harus lebih cermat mengurus APBN kita. Ya, kita harus bisa kendalikan APBN kita. Jangan kita biarkan kebocoran jalan terus. Saudara-saudara sekalian, saya kira inti daripada sesi saya sekarang adalah demikian. Kita break untuk nanti saya buka kembali untuk proses kita bisa diskusi. Terima kasih. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.